Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar fikih kembali bersama saya Ibu Farah Diba dengan materi baru yaitu hudud. Kita mulai segera yang pertama mengenai pengertiannya. Hudud berasal dari kata had yang artinya adalah pembatas antara dua hal. Ya, jadi pembatas antara halal dan haram. Secara umum Allah memiliki syariat tentang halal dan haram, tetapi hudud ini hanya berbicara tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan kalau bicara had secara khusus, maka yang dimaksud adalah hukuman. Yaitu misalnya had mencuri adalah potong tangan. Jadi secara umum hudud adalah syariat Allah kepada hambanya berupa halal haram, dan ketika bicara had secara khusus maka itu adalah artinya hukuman. Macam-macam hudud. Hudud ada 7, yaitu larangan zina, qadzaf, minum khamar, mencuri, merampok, bughoh, dan juga murtad. Dan tadi kalau had itu artinya adalah hukuman, maka hukuman ini adalah haknya Allah yang tidak bisa diganti dengan hukuman lain, juga tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Jadi had ini harus dilaksanakan hukumannya sesuai hukum yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama tadi macamnya adalah zina. Nah, dalil yang berkaitan dengan zina kalian sudah mengetahuinya semuanya, ada di Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Jadi mendekati zina itu adalah sebuah dosa. Maka zinanya sendiri berarti adalah dosa yang sangat besar gitu. Jadi kalau mendekatinya saja termasuk dosa, apalagi perbuatan zinanya itu sungguh merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah. Kemudian macam-macam zina dilihat dari pelakunya. Ada zina muhson, yaitu pelakunya sudah pernah melakukan hubungan seksual di dalam pernikahan yang sah. Maka kepadanya dihukum dengan hukuman rajam. Dan kemudian yang kedua, ghairu muhson. Pelakunya belum pernah melakukan hubungan seksual di dalam pernikahan yang sah. Kepadanya diterapkan hukuman dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun sebagaimana tertera di Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian yang berikutnya adalah pelakunya budak. Maka kepadanya diberikan hukuman separuh hukuman orang merdeka, yaitu 50 kali cambukan, tapi tanpa diasingkan. Selanjutnya apa syarat had zina? Jadi tadi kalau bicara had maka makna khususnya adalah hukuman. Apa syaratnya diberi hukuman baik rajam maupun hukuman cambuk? Yang pertama, pelakunya balik dan berakal. Sehingga kalau pelakunya masih anak-anak, hukumannya bukan had tapi hukuman takzir. Kemudian yang berikutnya atas kemauannya sendiri. Sehingga kalau dia dipaksa, yaitu korban perkosaan, maka tidak ada hukum bagi dia. Kemudian yang berikutnya sudah terbukti berzina menurut ukuran syara, yaitu dengan pengakuan si pelaku sendiri atau dengan kesaksian 4 orang saksi laki-laki merdeka yang adil. Jadi semuanya laki-laki, kemudian merdeka dan adil. Adil itu artinya agamanya baik. Jadi akhlaknya dan ibadahnya itu baik sehingga orang percaya dengan kesaksiannya. Kemudian yang keempat, tahu kalau zina itu diharamkan dan diancam dengan had. Kemudian apa dalil tentang zina dan juga mengenai dosanya? Ternyata anak-anakku, setiap anak Adam itu berpotensi untuk melakukan zina, maka kita harus hati-hati anak-anak.
Di dalam hadis Muslim 4802, ternyata mata pun bisa melakukan zina ketika dia melihat aurat lawan jenisnya. Misalnya laki-laki itu melihat perempuan itu bolehnya yang bukan aurat hanyalah muka dan telapak tangan. Selain itu, maka itu sudah melakukan zina mata. Kemudian zina yang berikutnya zina telinga, mendengar hal-hal yang membangkitkan hawa nafsunya. Kemudian zina lidah atau mulut, yaitu ketika berbicara sehingga bicaranya itu bisa membangkitkan hawa nafsu atau syahwat. Dan kemudian zina tangan, yaitu menyentuh. Kemudian zina kaki, yaitu melangkah ke arah tempat-tempat maksiat tentunya. Dan zina hati adalah berkeinginan atau berangan-angan. Maka farjinya lah yang akan menindaklanjuti atau mengingkari. Nah, maka kita ternyata berpotensi untuk melakukan zina, maka kita harus hati-hati dengan rambu-rambu ini. Zina bukan hanya zina farji, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa keburukan dari zina itu? Ternyata zina itu menyebabkan 4 hal, yaitu hilangnya kewibawaan di wajah. Jadi setiap muslim itu memiliki aura karena wudunya, tapi itu akan hilang karena zina, baik zina mata atau dan lain sebagainya itu ya, apalagi zina farji. Kemudian hilangnya rizki, kemudian dimurkai oleh Allah, dan yang berat ini ya, kekal di neraka. Kemudian di dalam Al-Furqan ayat 68-69 dikatakan bahwa zina itu nanti tempatnya, pelaku zina itu tempatnya di neraka, dilipat gandakan siksaannya. Ya. Kemudian di situ dia kekal dengan azab itu dan dalam kondisi terhina. Kenapa terhina? Ternyata karena penduduk neraka itu merasakan bau yang sangat busuk sekali dari farjinya pelaku zina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini berat sekali dosanya ya anak-anakku ya. Dan kemudian ternyata bahayanya zina di dunia itu juga dirasakan oleh pelakunya. Ada beberapa penyakit ini yang sangat ngeri sekali. Ada kencing nanah ya. Kencing kok nanah ya anak-anak ya. Kemudian sifilis, herpes dan lain sebagainya, dan AIDS yang kita kenal itu ya. Makanya anak-anakku jaga mata, jaga telinga dan lain sebagainya tadi, supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Demikian. Kemudian macam yang kedua yaitu qadzaf. Qadzaf secara bahasa artinya melempar. Apa yang dimaksud dengan qadzaf ini adalah melemparkan tuduhan kepada perempuan baik-baik bahwa dia telah berzina dengan tuduhan yang terang-terangan. Maka pelaku qadzaf ini layak untuk diberi hukuman, yaitu menurut Quran surat An-Nur ayat 4, hukumannya adalah dicambuk 80 kali dan kesaksiannya tidak diterima selama dia belum bertaubat. Kemudian apa syarat diberi hukuman 80 kali cambukan itu? Yang pertama, ketika pelakunya balik dan berakal, dan bukan orang tuanya dari yang dituduh. Kemudian yang kedua, yang dituduh itu adalah perempuan yang baik-baik, yang dia itu saja tidak terlintas di dalam hatinya untuk melakukan ketidakbaikan, apalagi perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, tuduhannya tidak terbukti menurut syara, yaitu tidak ada pengakuan dari pelaku dan juga tidak ada saksi 4 orang laki-laki merdeka yang adil. Bagaimana had qadzaf itu bisa gugur? Yang pertama, kalau penuduh itu dimaafkan oleh orang yang dituduh. Kemudian yang kedua, karena bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki merdeka yang adil. Atau yang ketiga, karena yang menuduh adalah suaminya sendiri, maka si suami itu cukup melakukan sumpah li'an sebanyak 4 kali, yaitu misalnya, saya bersumpah demi Allah bahwa istri saya benar-benar telah berzina. Kemudian dikuatkan dengan yang kelima, sumpah li'an, yaitu
siap dilaknat oleh Allah apabila tuduhannya tidak benar. Ya, demikian anak-anak pembahasan kita tentang hudud yang hanya saya sampaikan tentang larangan zina dan qadzaf. Yang pembahasan berikutnya akan kita sampaikan di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.